Ada komandan untuk menyelidiki sekte pedang iblismu secara menyeluruh, kata Hong Ying. Mendengar ini hati Master Yan 19 bergetar. Matanya yang tajam menatap dingin ke arah Han Li. Telapak tangannya dikepalkan dan duar langsung menghantam Han Li. Tubuh Han Li hancur, darah muncrat kemana-mana dan akhirnya dia pun mati. Semuanya telah selesai, kalian boleh pergi, kata Master Yan 19. Kerumunan bubar, satu persatu orang yang ada di sana pergi dan kembali ke tempatnya masing-masing. Qin Chen, Yu Qiansu, Zhou Qimpeng, dan Nan Gongli juga telah kembali ke penginapan. Qin Chen dan Yu Qiansu telah berada di kamarnya. Yu Qiansu, apakah kamu benar-benar akan bergabung dengan Istana Penegak Hukum? Kata Qin Chen berkata kepada Yu Qiansu dengan sungguh-sungguh. Qin Chen, aku ingin bisa membantumu. Aku tidak ingin berlindung di bawah perlindunganmu selamanya. Aku juga ingin bertarung dan menghadapi krisis bersamamu di masa depan. Dan bergabung dengan Istana Penegak Hukum adalah sebuah kesempatan yang bagus bagiku, kata Yu Qiansu. Mendengar ini, Qin Chen cukup terkejut dan menatap Yu Qiansu dengan dalam. Tiba-tiba Qin Chen teringat saat-saat di mana dia pertama kali bertemu dengan Yu Qiansu. Di Pegunungan Monster, aku dan Yu Qiansu dipertemukan dalam ketidaksengajaan di kolam roh darah. Saat itu, Yu Qiansu dari Ling Tianzhong, bagaikan wanita kejam, terus mengejar dan ingin membunuhku. Qin Chen juga ingat dengan jelas tahun-tahun ini Yu Qiansu terus mengikutinya dan selalu bersamanya. Gadis bodoh, tidak perlu seperti ini. Aku bukan pria yang ingin bergantung kepada wanita, kata Qin Chen seraya mengelus dengan lembut pipi Yu Qiansu. Tidak seperti itu. Yu Qiansu memegang tangan Qin Chen dan menempelkan tangan Qin Chen di pipinya. Qin Chen, aku rela melakukan ini semua untukmu, untuk masa depan kita. Mendengar ini hati Qin Chen cukup tersentuh. Dia lalu berkata, baiklah, karena kamu ingin bergabung dengan Istana Penegak Hukum, maka saya tidak akan menghentikanmu. Tapi Yu Qiansu, kamu harus ingat, selama kamu berada di Istana Penegak Hukum, kamu tidak boleh mengatakan hal apapun tentangku. Cari juga informasi tentang manik-manik batas kota, kata Qin Chen. Bagaimanapun benih parasit di pikiran mereka akan semakin tumbuh. Jadi dia juga harus secepatnya mendapatkan manik-manik batas kota untuk menghilangkan benih parasit. Yah, Qin Chen, aku mengerti, kata Yu Qiansu. Di saat itu tiba-tiba pintu diketuk dan dibuka oleh seorang pelayan. Ada apa? Kata Qin Chen. Tuan Mudakin, maaf, gadis ini memaksa untuk masuk, kata pelayan itu. Segera Jiruyu menerobos masuk ke kamar Qin Chen dan berkata, apakah kalian tidur di tempat yang sama? Wajah Yu Qiansu langsung memerah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Qin Chen. Aku ingin bertemu dengan Yu Qiansu. Dia telah bergabung dengan Istana Penegak Hukum. Apakah kamu ingin menculiknya? Aku akan tinggal malam ini di sini bersama Yu Qiansu, kata Jiruyu. Mengapa kamu ingin tinggal di sini? Qin Chen bertanya. Karena besok aku akan pergi ke markas Istana Penegak Hukum. Tentu saja karena Yu Qiansu telah bergabung dengan Istana Penegak Hukum. Yu Qiansu juga akan ikut bersamaku. Mendengar ini Yu Qiansu terkejut. Apa? Mengapa secepat ini? Kata Yu Qiansu. Dengan ini dia tidak memiliki waktu lagi untuk bersama Qin Chen. Pada awalnya dia ingin pergi bersama Qin Chen ke Papilun Pi Langit Surga Utara. Baru setelah itu pergi ke Istana Penegak Hukum. Itu wajar, dunia Yu kuno akan segera dibuka. Kita harus secepatnya pergi ke markas Istana Penegak Hukum untuk segera bersiap, kata Jiruyu. Dunia Yu kuno? Qin Chen tertegun. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Kata Jiruyu. Tidak, saya hanya pernah dengar sekali, jawab Qin Chen. Pasti orang ini berbohong, pria yang bahkan mampu menipu sekte pedang iblis. Dia tidak percaya bahwa dia tidak mengetahui sesuatu. Namun Jiruyu tidak repot-repot untuk bertanya lagi. Dan benar saja, Qin Chen sebenarnya tahu tentang dunia Yu kuno. Dunia Yu kuno adalah alam rahasia luar angkasa yang sangat langka di benua bela diri surgawi. Di alam rahasia ini 50% ahli Martial King dapat memahami kekuatan luar angkasa dan menerobos ke kelas Martial Sovereign.
Semua orang ingin memasuki alam Yuk kuno, tapi untuk memasukinya sangatlah sulit. Kebetulan di kehidupan sebelumnya, Qin pernah memasuki dunia Yuk kuno. Di sana, Jiruyu juga menjelaskan apa itu dunia Yuk kuno kepada Yu Qianzu. Mendengar penjelasan ini, jelas Yu Qianzu sangat ingin memasuki dunia Yuk kuno. Namun masalahnya kultivasi Yu Qianzu belum memenuhi syarat. Syarat wajib memasuki dunia Yuk kuno setidaknya harus di kelas Martial King tahap akhir. Kapan dunia Yuk kuno akan dibuka? Kata Qin. Kurang lebih 1 tahun lagi, jawab Jiruyu. Kalau begitu Yu Qianzu, selama 1 tahun ini aku akan membuatmu menerobos tahap akhir kelas 7, kata Qin. Sebenarnya siapa identitas orang ini? Bahkan dengan percaya diri dia berani mengatakan mampu membuat Yu Qianzu menerobos dalam waktu 1 tahun. Bukankah ini sangat sulit? Jiruyu mengerutkan kening. Tidak perlu, aku memiliki cara untuk membuat Yu Qianzu menerobos tahap akhir kelas 7. Bahkan pondasinya juga akan stabil. Mendengar ini, Qin menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin? Kata Qin. Saya sangat yakin. Apakah kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah hari di mana istana berkabut membuka pendaftaran untuk menerima murid baru? Dan bagi setiap murid yang lolos akan memperoleh pembaptisan di kolam suci surgawi Tiansheng. Saya akan meminta Bibi agar mendapatkan satu tempat untuk Yu Qianzu memasuki kolam Tiansheng. Dan setelah setengah tahun Yu Qianzu akan mampu menerobos tahap akhir kelas 7. Qin berpikir dan memegang dagunya. Kolam suci surgawi Tiansheng. Yah, benar. Bukan hanya menerobos, tapi pondasi Yu Qianzu juga akan stabil. Dulu, Qin juga pernah memasuki kolam Tiansheng ini. Dia tahu efeknya. Bahkan, efek berendam di kolam Tiansheng ini jauh lebih kuat daripada di kolam roh darah yang ada di 5 negara. Apakah bibimu benar-benar bisa membawa Yu Qianzu memasuki kolam Tiansheng? Qin bertanya. Dia tahu kolam Tiansheng dikuasai beberapa kekuatan dan sangat sulit untuk bisa memasukinya. Tahun berapa kamu lahir? 100 tahun yang lalu istana berkabut telah menginvasi kolam Tiansheng dari 7 kekuatan besar dan diakui menjadi milik pribadi istana berkabut. Bibiku memiliki hubungan yang baik dengan istana berkabut. Jelas dia dapat memiliki satu tempat untuk Yu Qianzu. Mendengar ini, Qin cukup terkejut. Dulu, untuk memasuki kolam Tiansheng yang dibuka 10 tahun sekali, selalu diadakan kompetisi. Hanya pemenang yang berhak memasuki kolam suci surgawi Tiansheng. Namun, tidak menyangka sekarang kolam itu telah dimonopoli oleh Sangguan Xin'er. Qin, ada apa denganmu? Kata Jiruyu. Tidak ada apa-apa, jawab Qin. Jika tidak ada apa-apa, keluarlah dari kamar ini. Aku dan Yu Qianzu akan tinggal di kamar ini untuk malam ini, ucap Jiruyu seraya mengusir Qin keluar dan menutup pintu kamar. Qin berdiri di luar pintu kamar. 100 tahun yang lalu, Sangguan Xin'er sangat kuat, mampu menundukkan 7 kekuatan besar. Dan itu 100 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kekuatannya sekarang? Dia sangat kuat. Lalu bagaimana dengan Peng Xiaoyu? Tidak peduli seberapa kuat mereka. Di kehidupan ini, saya telah bangkit, tidak boleh gagal. Saya harus berlatih lebih keras lagi. Besok, saya akan pergi ke Papilun Langit Utara sesegera mungkin, kata Qin. Dia mengepalkan tinjunya dan pergi ke kamar Zhou Qimpeng dan Nenggoli. Xin berpindah kepada kediaman Sekte Pedang Iblis. Nampak saat ini di ruangan rapat, semua orang berkumpul dengan wajah yang kusam dan jelek. Karena di warisan kali ini mereka sebagai tuan rumah tidak mendapat apapun, dan orang luar yang mendapatkan manfaatnya. Tuan Sekte, apakah kita hanya akan diam dipermalukan seperti ini? Manfaat warisan pedang iblis kita dituai oleh orang lain. Apakah kita akan tunduk dengan penghinaan ini? Kata seorang penatua di sana. Sesaat kemudian seorang lelaki tua datang ke ruang rapat.
Melihat dia datang, semua orang di sana menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Bahkan Master Sekteyan juga membungkuk memberi hormat. Lelaki tua ini adalah leluhur tua Sekte Pedang Iblis. Dia adalah ahli di kelas Martial Sovereign tahap tengah. Orang terkuat di Sekte Pedang Iblis bernama Kaisar Pedang Peng Yun. Dia duduk di kursinya dan berkata, "Leng Starpig, Suyan, kalian berdua majulah." Segera Leng Starpig dan Suyan maju ke depan. "Tuan, mengapa kamu datang ke sini?" kata Master Sekteyan. "Kamu masih bertanya? Sebagai Master Sekte, kamu malah mempermalukan Sekte, membunuh murid benih Sekte di hadapan umum. Apakah kamu tidak malu?" kata Kaisar Pedang Peng Yun dengan marah. Master Sekteyan langsung berlutut dengan satu lutut. "Murid telah gagal memimpin Sekte. Tolong guru untuk menghukum murid," kata Master Yan 19. "Aku akan memikirkan hukuman untukmu nanti," kata Kaisar Pedang Peng Yun. Kemudian dia melihat Leng Starpig dan Suyan lalu memeriksa. "Kalian benar-benar memasuki niat pedang pusi lantai 5. Bagus, bagus. Sekarang hanya tersisa 2 murid unggulan. Posisi putra sekte akan jatuh kepada salah satu dari kalian." Kaisar Pedang Peng Yun memuji keduanya. Namun tiba-tiba sorot matanya menjadi sangat marah. "Sayang sekali 2 murid unggulan Sekte Pedang Iblisku telah mati. Orang yang berani memprovokasi Sekte Pedang Iblisku harus mati." Kemudian Peng Yun melirik seorang penatua dari Sekte Pedang Iblis yang bernama Su Peng. Dia adalah ahli Martial Sovereign tahap awal. "Su Peng, kamu berkemaslah, ikuti Qin dan lainnya. Saya pikir mereka akan pergi ke Paviliun Langit Utara dan akan melewati dinasti Tianluo. Bunuh mereka di sana. Dengan begitu tidak akan ada yang mencurigai Sekte Pedang Iblis kita." Semua orang di ruang rapat tersenyum jahat. Leluhur tua memang bijaksana. Waktu terus berlalu. Akhirnya pagi yang cerah telah datang. Karena warisan pedang iblis telah selesai, arai transmisi juga telah dibuka. Saat ini semua orang sedang berkerumun di sekitar arai transmisi, termasuk Qin. Dia juga ada di sana. "Qin, dari sini aku akan pergi bersama Jiruyu. Setelah aku memasuki istana penegak hukum, jika aku memiliki banyak waktu, aku akan menemuimu di Paviliun Langit Utara," kata Yukiansu. Sebenarnya dia sedikit enggan untuk berpisah dengan Qin. "Oke, sudah perpisahannya, kita akan segera masuk," kata Jiruyu kepada Yukiansu. "Qin, aku akan pergi lebih dulu," kata Yukiansu seraya mengikuti Jiruyu untuk memasuki arai transmisi. "Saudara Hongying, sebenarnya kamu tidak perlu mengantarku. Aku akan langsung pergi ke markas istana penegak hukum," kata Jiruyu. Hongying menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus mengantarmu dengan selamat. Bahkan Kapten Pericilian saja menemui bahaya," kata Hongying. Kemudian Jiruyu melirik Qin. "Sampai jumpa. Di saat kita bertemu lagi, nona muda ini ingin bertarung dan mengalahkanmu. Kalau begitu, aku akan menunggu hari itu," kata Qin. "Nyalakan arai transmisinya," kata Hongying. Jiruyu, Hongying, dan Yukiansu diselimuti cahaya putih dan menghilang dari sana. Kemudian satu persatu kelompok juga memasuki arai transmisi. "Namamu Qin, kan? Aku akan selalu mengingatnya," kata Chen Sisi dari gerbang surgawi. Sebelum pergi, dia berkata dan tersenyum manis kepada Qin. Setelah tersenyum, si cantik Chen Sisi pun memasuki arai transmisi dan menghilang dari sana. Melihat ini, semua orang di sekitar sangat cemburu dengan Qin. Ini adalah Chen Sisi dari gerbang Dewi Surgawi. Semua orang sangat mengagumi kecantikannya. "Saudara Qin, kami akan kembali ke sekte. Sampai jumpa lagi," kata Ye Wuming dan Ye Wudao. Mereka memberi hormat kepada Qin dan memasuki arai transmisi lalu menghilang dari sana. Sedangkan Du Qingcheng, dia menatap Qin dengan dingin lalu pergi. Melihat semuanya telah pergi,
Qin Zhou Qimpeng dan Nan Gongli juga memasuki arai transmisi. Sesaat Qin Chen merasa ada orang yang sedang memata-matainya. Qin Chen melirik sekitar namun tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka bertiga memasuki arai transmisi dan menghilang dari sana. Setelah Qin Chen pergi, seseorang datang menyerobot antrian dan berkata, "Kirim saya satu langkah ke arah orang-orang barusan dikirim." Orang ini adalah Su Peng dari Sekte Pedang Iblis yang dikirim Kaisar Pedang Peng Yun untuk membunuh Qin Chen dan kelompoknya. Saat ini setelah memasuki arai transmisi, Qin Zhou Qimpeng dan Nan Gongli sampai di lembah Changlan. Beberapa saat kemudian Qin Chen juga memasuki arai transmisi lembah Changlan dan sampai di dinasti Tianluo. Saat ini Su Peng terus-menerus mengikuti Qin Chen dari kejauhan. Namun tanpa ia sadari saat ini Qin Chen telah mengetahui bahwa sekarang dia sedang diikuti. Keduanya silahkan pergi lebih dulu ke kota kekaisaran dinasti Tianluo. Saya akan pergi ke tempat lain, ada urusan, kata Qin Chen kepada Zhou Qimpeng dan Nan Gongli. Xiao Chen, Yu Qiansu telah pergi ke istana penegakan hukum. Dia akan menerima pelatihan yang baik di sana, kamu tidak perlu khawatir, kata Zhou Qimpeng. Dia berpikir bahwa Qin Chen masih mengkhawatirkan Yu Qiansu. Kemudian Qin Chen berkata menggunakan transmisi suara, "Seseorang sedang mengikuti kita." Apa? Zhou Qimpeng cukup terkejut. Tenanglah, jangan panik dan jangan menoleh ke belakang. Seharusnya dia telah mengikuti kita dari kota pedang iblis. Dia juga seorang ahli martial sovereign, kata suara transmisi Qin Chen kepada Zhou Qimpeng dan Nan Gongli. Xiao Chen, siapa yang sedang mengikuti kita? Apakah itu dari istana penegakan hukum? Kata transmisi suara Zhou Qimpeng. Sekarang masih tidak jelas, tapi seharusnya dia bukan dari istana penegak hukum. Kamu berdua akan pergi ke kota kekaisaran dinasti Tianluo. Tunggu aku di sana. Aku akan mengurus orang ini lebih dulu, kata Qin Chen dan pergi ke arah gunung. Sedangkan Zhou Qimpeng dan Nan Gongli dengan cepat pergi ke kota kekaisaran. Di sisi lain, Su Peng yang melihat kelompok Qin Chen dipisah, dia cukup heran. Aneh, mengapa anak itu pergi ke arah lain? Su Peng tertegun sejenak, dia nampak ragu. Tidak, ini malah lebih bagus. Jika anak itu pergi sendiri ke arah lain, saya akan lebih mudah membunuhnya. Segera Su Peng melesat dan mengikuti Qin Chen dari belakang. Merasakan Su Peng yang terus mengejarnya, Qin Chen tersenyum tipis. Tebakanku benar, orang ini pasti akan mengejarku. Baiklah, tuan muda ini akan bersenang-senang denganmu lebih dulu, kata Qin Chen. Dia terus terbang jauh ke kedalaman gunung. Hahaha, bagus, anak ini sebenarnya pergi ke tempat yang sangat sepi. Saya akan lebih mudah untuk membunuhnya, kata Su Peng. Dia terus mengikuti Qin Chen dari belakang. Tanpa ia tahu, Qin Chen juga berpikiran yang sama. Beberapa saat kemudian Qin Chen telah sampai di sebuah lembah yang rimbun dan juga sepi. Bagus, ini tempat yang cocok untuk kuburan orang itu, kata Qin Chen. Su Peng mendarat di belakang Qin Chen, kemudian Qin Chen berbalik dan berkata, Anda telah mengikuti saya sejauh ini, apakah itu tidak berlebihan? Mendengar ini Su Peng terkejut. Apa? Ternyata anak ini telah mengetahui bahwa aku mengikutinya. Itu tidak mungkin, saya telah menyembunyikan aura saya sangat dalam. Bahkan ahli martial sovereign tahap awal pun tidak akan menyadarinya, gumam Su Peng di dalam hati. Lalu dia berkata, hahaha, nah jika kamu mengetahui bahwa aku mengikutimu, lalu mengapa kamu pergi ke tempat ini? Apakah kamu ingin menyerahkan nyawamu kepadaku? Qin Chen tersenyum tipis. Jika saya benar, kamu seharusnya ahli dari Sekte Pedang Iblis. Melihat bahwa identitasnya telah diketahui, Su Peng tidak repot-repot lagi untuk memakai topeng. Dia membukanya dan berkata, nah, serahkan harta yang kamu dapatkan di Dao Pedang dan juga teknik yang kamu peroleh dari tablet batu hitam. Cepat serahkan, mungkin saya masih bisa mengampuni hidupmu. Jika tidak, saya pastikan akhirmu tidak akan baik, kata Su Peng. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu sebuah rahasia bahwa Sui Yueqing. Apa? Apakah mungkin kamu yang telah membunuh Sui Yueqing? Kata Su Peng. Dia menyela kata-kata Qin Chen. Yah,
Benar sekali, bahkan Yang Ling juga dibunuh olehku. Tapi sayangnya Sekte Pedang Iblismu sangat bodoh, menyalahkan Han Li dan bahkan membunuhnya, kata Qin Chen mencibir. Bajingan. Su Peng langsung marah, aura membunuh dari tubuhnya melonjak. Bocah bau, aku berubah pikiran. Hari ini kamu akan mati di tanganku. Aku bahkan akan memotong-motong dagingmu, kata Su Peng. Setelah kata-kata ini jatuh, Su Peng langsung mendesak pedangnya dan menebas. Cahaya pedang yang kuat menyapu ke arah Qin Chen. Kuali kuno muncul. Qin Chen mengendalikannya dan dengan mudah memblokir serangan Su Peng. Apa? Serangan pedangku yang bahkan mampu membelah gunung telah diblokir oleh kuali ini. Pantas anak ini sangat berani, ternyata dia memiliki harta karun yang sangat kuat. Tapi, apakah kamu pikir bisa mengalahkanku dengan ini? Itu konyol. Segera Su Peng menebas lagi. Cahaya pedang yang sangat kuat dalam kehampaan menyapu ke arah Qin Chen. Namun tiba-tiba skeleton cabang kerangka keluar dari kuali kuno dan dengan mudah memblokir serangan Su Peng. Apa? Ini boneka? Tapi boneka ini di level Martial Sovereign. Tidak. Mengapa saya merasakan napas kehidupan darinya? Mungkinkah itu ahli di jalur iblis? Kata Su Peng di saat melihat skeleton cabang. Dia terkejut dan juga marah. Namun dia bingung mengapa ada ahli iblis di sini, tapi dia tidak bisa merasakannya. Su Peng berpikir bahwa Qin Chen adalah boneka dan ia dikendalikan oleh skeleton cabang. Tuan, apa yang Anda ingin lakukan kepada orang ini? Kata skeleton cabang seraya memberi hormat kepada Qin Chen. Melihat ini, Su Peng terkejut. Apa? Jadi ahli iblis itu adalah pelayan Qin Chen? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Qin Chen ini adalah jenius yang dibudidayakan oleh jalur iblis tertentu? Yah, pasti begitu, gumam Su Peng. Setelah bergumam, kemudian dia melesat dan kembali menyerang. Aku, Kaisar Pedang Angin Su Peng, tidak takut oleh ahli iblis. Skeleton cabang juga melesat dan bertarung dengan liar dengan Su Peng. Cambuk tulang putih bertabrakan dengan pedang milik Su Peng. Mereka berdua berada di level ranah yang sama. Namun skeleton cabang dengan energi iblisnya, dia mampu menekan Su Peng. Bagaimanapun dia dari ras alien, kekuatannya cukup kuat. Su Peng terus menghindar. Ternyata kamu adalah orang yang sedang dicari-cari oleh Istana Penegak Hukum. Ternyata kalian berdua adalah buronan Istana Penegak Hukum, kata Su Peng. Jie. Manusia, kamu harus mati. Skeleton cabang tertawa menyeringai dan meningkatkan energi iblisnya untuk menyerang Su Peng. Badai angin muncul, itu adalah Bloodline Su Peng. Badai angin dikombinasikan dengan niat pedangnya. Dia meraung dan berhasil meloloskan diri dari skeleton cabang. Dia dengan cepat menerjang ke arah Qin Chen. Su Peng berpikir dengan menangkap atau membunuh Qin Chen pertarungan akan selesai. Melihat Su Peng yang menerjang ke arahnya, pedang karat muncul di tangan Qin Chen dan menebas. Tapi badai angin pedang Su Peng masih mengenainya. Akan tetapi dengan tubuh suci abadi, Qin Chen sama sekali tidak terluka. Apa? Bagaimana ini mungkin? Seranganku barusan bahkan mampu melukai ahli Martial Sovereign. Tapi anak ini dengan basis kultivasi Martial King-nya sama sekali tidak terluka. Ini tidak mungkin. Pasti ada rahasia pada anak ini. Nah, teknik kultivasi macam apa yang kamu gunakan? Kata Su Peng. Masih memikirkan teknik kultivasiku. Lebih baik pikirkan tentang dirimu sendiri. Qin Chen mencibir. Saat ini dia dan skeleton cabang telah mengepung Su Peng. Aku tidak akan kalah. Sebuah pil berwarna merah muncul di tangan Su Peng. Tanpa ragu dia menelannya. Seketika kekuatan Su Peng meningkat beberapa kali lipat. Pil darah exploding yang kamu telan memang akan meningkatkan kekuatanmu, tapi itu juga akan memberimu efek samping. Terlebih pil yang kamu telan nampak tidak sempurna, hanya pil sampah, kata Qin Chen mencibir. Jika aku menangkapmu dan mendapatkan rahasiamu, efek samping dari pil ini itu akan setimpal. Segera Su Peng menyeringai dan menyerang. Setelah beberapa pertukaran, Qin Chen berkata, apakah hanya ini kekuatanmu? Bahkan setelah menelan pil, lemah, kata Qin Chen.
"Bocah, aku akan membunuhmu." Supeng meraung, 5 pil perak muncul di tangannya. Setelah didesak, 5 pil perak ini berubah menjadi 5 pedang perak terbang dan melesat menyerang ke arah Qinchen. Apa ini? Qinchen mengayunkan pedang karat dan memblokir terus-menerus 5 pedang perak terbang. Wah, ini harta langka. Pedang terbang ajaib sepertinya dimotivasi dengan niat pedang, kata Qinchen seraya melawan 5 pedang terbang perak. Dia terkejut dan juga penasaran. Ini 5 harta pedang perak terbang yang saya peroleh dari reruntuhan Dao Pedang sudah cukup untuk membunuhmu. Supeng mencibir. Dia terus-menerus mengendalikan 5 pedang perak, dan gerakan 5 pedang perak semakin cepat dan semakin gesit. Namun mata Supeng tiba-tiba memadat di saat Qinchen mampu melawan 5 pedang peraknya. Apa? Itu teknik sword controlling art. Bagaimana bocah ini mampu menampilkan sword controlling art yang sangat menakutkan? Kata Supeng. Dia semakin bernafsu untuk menangkap Qinchen dan mendapatkan harta-harta miliknya. Segera Supeng mengeluarkan domain pedang miliknya. Ini adalah kartu andalannya. Melihat itu, Qinchen juga menampilkan domain pedang miliknya. Di saat kedua domain pedang bertabrakan, domain pedang milik Supeng langsung hancur. Apa? Kamu hanya ahli Martial King. Bagaimana kamu mampu menampilkan domain pedang yang menggunakan kekuatan luar angkasa? Qinchen mencibir. Dia telah memasuki lantai 7. Domain pedangnya bahkan mampu menahan tekanan badai pembunuh di lantai 7. Di bawah domain pedang sebenarnya milik Qinchen, Supeng nampak malu dan terluka. Tidak baik, aku harus melarikan diri. Semua kartu andalannya telah dikeluarkan, namun dia masih tidak mampu menjatuhkan Qinchen. Sebaliknya, dia malah merasakan krisis yang akan membunuhnya. Terlebih lagi, skeleton cabang sebelumnya bahkan dia belum bergerak. Memikirkan hal ini, Supeng langsung berbalik, melesat dan lari. Jie, aku sudah lama menunggumu. Sekarang kamu mau lari? Itu tidak mungkin, kata skeleton cabang seraya menghentikan Supeng. Tombak hitam muncul di tangannya. Tombak ini didapat Qinchen setelah membunuh Yang Ling dan Qinchen memberikannya kepada skeleton cabang. Tidak menyangka tombak ini sangat cocok dengan skeleton cabang kerangka. Supeng saat ini dia sudah terpojok. Sebuah harta muncul di tangannya. Dengan harta ini sebagai intinya, dia membakar esensi darah dan esensi sejati. Ini adalah serangan habis-habisannya. Walaupun mungkin dengan menjalankan serangan ini, kultivasi Supeng akan merosot dan akan menderita cedera dalam. Tapi itu akan dia lakukan daripada mati di tangan Qinchen. Dengan serangan mematikan ini, dia akan bisa membunuh Qinchen dan skeleton cabang. Lalu dirinya akan memiliki secercah harapan untuk hidup. Qinchen yang merasakan krisis dari serangan putus asa Supeng, dia langsung menjalankan domain pedangnya. Teknik rahasia menakutkan yang Qinchen dapatkan di lantai 7 juga didesak. Seketika pedang karat memancarkan cahaya tajam, dan di saat yang sama harta di tangan Supeng bergetar keras. Nampak harta itu seperti enggan, dan akhirnya harta di tangan Supeng kehilangan fungsinya dan menolak untuk aktif. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik macam apa yang dijalankan anak itu? Supeng gemetar ketakutan. Serangan putus asanya gagal. Dia tidak memiliki apapun lagi untuk bisa bertarung. Qinchen melesat, pedang karat diayunkan dan langsung menebas tubuh Supeng. Tubuh Supeng terbelah, darah muncrat kemana-mana. Dan akhirnya ahli martial sovereign dari sekte pedang iblis, Supeng, sang kaisar pedang angin, menghembuskan napas terakhirnya dan mati. Jejak keputusasaan dan penyesalan terpancar sebelum kematiannya. Cincin penyimpanan, 5 pil pedang perak, dan harta Supeng semuanya jatuh ke tangan Qinchen. Sedangkan skeleton cabang langsung menyerap esensi darah dan tubuh Supeng. Jie. Skeleton cabang nampak senang di saat menyerap esensi darah dari ahli martial sovereign. Setelah menyerap esensi ahli martial sovereign, tubuh kerangkanya juga berubah menjadi berkulit dan berdaging. Skeleton cabang saat ini hampir menyerupai manusia. Bahkan orang tidak akan mengetahui bahwa skeleton cabang adalah alien. Melihat ini, Qinchen juga cukup terkejut. Ras alien ini memang sangat menakutkan.
Mereka benar-benar mampu menyerap esensi darah manusia untuk memulihkan kekuatannya, dan juga dapat berpura-pura dan bersembunyi di antara manusia. Tidak mudah untuk bisa membedakan antara manusia dan alien. Qin Chen memegang 5 pil perak, kemudian Qin Chen mengaktifkan 5 pil perak dengan niat pedangnya. Seketika 5 pil perak berubah menjadi 5 pedang perak terbang. Dengan kendali Qin Chen, 5 pedang terbang perak melesat dan membabat gunung di depannya. Lalu 5 pedang perak berubah menjadi 5 pil perak dan kembali ke tangan Qin Chen. Sangat kuat. Semakin niat pedang pemiliknya kuat, 5 pedang perak ini juga semakin kuat. Dan niat pedang Qin Chen saat ini sudah sangat kuat. Jadi kekuatan yang ditampilkan 5 pedang perak juga lebih kuat. Beberapa kali lebih kuat daripada saat digunakan oleh Su Peng. Cukup untuk membuat kerusakan kepada ahli martial sovereign. Sayangnya saya tidak tahu dari mana Su Peng mendapatkan harta ini. Di kehidupan sebelumnya saya bahkan tidak tahu ada harta ajaib seperti ini, kata Qin Chen. Saat ini skeleton cabang telah selesai menyerap esensi darah Su Peng. Nampak dia sangat senang. Belum 1 tahun dia mengikuti Qin Chen, tapi kekuatannya banyak meningkat. Kemudian dia kembali masuk ke dalam kuali kuno dan Qin Chen pun pergi dari sana. Sesaat setelah Qin Chen pergi, nampak satu sosok manusia sampai di area bekas pertempuran Qin Chen dan Su Peng. Orang ini adalah ahli martial king yang tinggal di sekitar gunung. Ini bekas pertempuran ahli martial sovereign, kata orang itu. Karena takut, dia pun buru-buru pergi dari sana. Di tempat lain nampak Zhao Qinpeng dan Nan Gongli sedang menunggu Qin Chen dengan cemas. Tidak lama, sinar cahaya dari kejauhan melesat dan mendarat di hadapan keduanya. Itu adalah Qin Chen. Xiao Chen, kamu sudah kembali. Di mana ahli martial sovereign yang mengikuti kita? Ucap Zhao Qinpeng. Jangan khawatir, orang yang mengikuti kita telah dibunuh olehku, kata Qin Chen dengan sedikit senyum tipis. Zhao Qinpeng dan Nan Gongli terkejut. Ahli martial sovereign tidak mudah untuk dibunuh. Namun karena Qin Chen yang mengatakannya, mereka sama sekali tidak ragu. Kemudian ketiganya melanjutkan perjalanan menuju kota kekaisaran dinasti Tianluo. Scene berpindah kepada kediaman Sekte Pedang Iblis. Nampak seorang murid Sekte Pedang Iblis sedang membersihkan altar, di mana di altar itu disimpan sebuah kartu kehidupan. Ada 5 kartu kehidupan. Kelimanya adalah ahli martial sovereign dari Sekte Pedang Iblis, termasuk Su Peng. Sesaat kemudian kartu kehidupan Su Peng tiba-tiba retak, pecah dan hancur. Murid yang membersihkan tempat itu pun langsung memberitahu semua orang. Master Yan 19 dan lainnya datang lalu memeriksa. Tidak lama leluhur tua Peng Yun juga datang. Kurang ajar, siapa yang berani membunuh Su Peng? Ini pasti terkait dengan anak itu. Sial. Tunggu saja, aku pasti akan membalasnya, kata Peng Yun. Nampak dia sangat marah. Kembali kepada Qin Chen, saat ini dia, Zhao Qinpeng dan Nan Gongli telah sampai di gerbang Piltdown City. Ini adalah markas besar Papilion Pil, pusat pil obat langit utara, sebuah kota yang sangat megah. Namun saat ini ketiganya baru sampai di kota terluar Piltdown City. Namun sebelum masuk ke kota harus membayar 50.000 batu asli, dan setelah membayar akan mendapatkan token identitas. Untuk bisa tinggal di kota Piltdown City, seseorang harus memiliki token identitas. Apa? 50.000 batu asli? Bukankah itu sangat mahal? Kata Nan Gongli. Kata-kata Nan Gongli didengar oleh penjaga di sana. Jika kamu tidak memiliki uang, lebih baik pergilah, kata penjaga itu. Dia terus mencibir dan melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Akhirnya Qin Chen tidak tahan lagi dan langsung menghantam penjaga itu, membuat penjaga itu terhempas dan jatuh. Kurang ajar, beraninya kamu bertindak liar di kota Piltdown City kami, kata penjaga itu. Apa yang terjadi di sini? Kata manajer Mabing. Dia adalah seorang manajer di sana. Dia datang setelah mendengar keributan. Tuan, saya adalah Zhao Qinpeng dari Papilion Pil. Ini lencana saya, kata Zhao Qinpeng seraya memperlihatkan lencana master alkemisnya. Ternyata manajer Mabing tahu tentang Zhao Qinpeng. Alhasil dia memarahi penjaganya.
Penjaga itu pun meminta maaf dan memberi hormat kepada Zhou Qinpeng. Zhou Qinpeng tidak mempermasalahkan hal ini. Setelah membayar 150.000 batu asli untuk 3 orang, akhirnya Qin Chen, Zhou Qinpeng, dan Nang Gongli memasuki kota Piltdown City. Setelah kembali ke tempat kelahirannya, hal pertama yang dilakukan Zhou Qinpeng, dia pergi ke rumah mansion di mana keluarganya berada. Beberapa saat kemudian Zhou Qinpeng telah sampai di kediaman keluarganya. Zhou Qinpeng mengetuk pintu namun tidak ada satu orang pun yang datang. Akhirnya Zhou Qinpeng membuka pintu dengan paksa. "Kurang ajar, siapa yang berani mengganggu kultivasiku?" kata seorang pria. Dia bergegas keluar dan melihat ketiga Zhou Qinpeng. "Kamu siapa? Beraninya menerobos rumah saya?" kata pria itu. "Kamu yang siapa? Ini adalah rumah kediaman keluarga Zhuo saya. Apa yang kamu lakukan di sini?" kata Zhou Qinpeng. "Ini adalah rumahku sekarang, cepat pergilah. Saya peringatkan jangan ganggu kultivasi saya." Mendengar ini Zhou Qinpeng langsung marah. "Apa? Rumahmu? Ini adalah rumah keluarga Zhuo saya. Lalu di mana keluarga saya sekarang?" kata Zhou Qinpeng. "Kurang ajar, cari mati." Pria itu langsung meraung dan memukul Zhou Qinpeng, membuat Zhou Qinpeng terhempas. Zhou Qinpeng kembali bangkit dan menyerang pria itu. Namun sayangnya kultivasi orang itu ternyata di kelas Martial King tahap akhir puncak, sedangkan Zhou Qinpeng hanya ahli Martial King tahap tengah. Akhirnya Zhou Qinpeng kembali dipukul mundur, menyemburkan darah dan terluka. Qin Chen yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia langsung melesat menghancurkan perisai pertahanan pria itu dan menamparnya dengan keras. Pria itu tersungkur jatuh dan memuntahkan darah. "Ayo katakan apa yang terjadi?" Pria itu ketakutan dan berkata, "Tuan, rumah ini telah digadaikan kepada teman saya." "Lalu kemana pemilik asli rumah ini?" kata Zhou Qinpeng. "Saya tidak tahu. Tapi saya hanya tahu pemilik rumah ini menggadaikan rumahnya untuk membayar hutang, lalu pemiliknya pindah ke tempat lain." "Penggadaian apa? Antar saya ke sana," kata Zhou Qinpeng. "Penggadaian Xuan Yuan itu berada di pusat kota sebelah selatan. Anda bisa pergi sendiri ke sana," kata pria itu. "Baiklah, ayo Xiao Chen, kita pergi ke sana," kata Zhou Qinpeng. Nampak dia sangat cemas dan pergi tergesa-gesa. Qin Chen melempar pria itu mengejar Zhou Qinpeng dan berkata, "Zhou Qinpeng, tenanglah. Xiao Chen, jika tidak ada masalah besar, keluarga saya tidak mungkin menggadaikan rumahnya," kata Zhou Qinpeng. "Tenanglah, yang terbaik saat ini adalah pergi ke Papillon Field terlebih dahulu untuk verifikasi Master Alchemist tingkat 7-mu dulu," kata Qin Chen. Zhou Qinpeng perlahan-lahan menjadi tenang. Di langit utara, Master Alchemist tingkat 6 sama sekali tidak memiliki reputasi. Bahkan jika dia bertemu dengan keluarganya, apa yang bisa Zhou Qinpeng lakukan? Akhirnya ketiganya memutuskan untuk pergi ke markas Papillon Field terlebih dahulu untuk memverifikasi Master Alchemist tingkat 7 Zhou Qinpeng. Beberapa saat kemudian, di bawah pemimpin jalan Zhou Qinpeng, ketiganya telah sampai di markas Papillon Field yang ada di pusat kota Piltdown City. 能换英心弹也行啊！请问几位前来是为何事啊？ "Tuan, pil obat apa yang kalian ingin beli?" kata seorang pelayan di sana seraya tersenyum di saat melihat Zhou Qinpeng, Nang Gongli, dan Qin Chen memasuki aula besar Papillon Field. "Saya datang ke sini untuk mensertifikasi alkemis tingkat 7, kata Zhou Qinpeng. "Kalau begitu, ayo ikuti saya. Adapun kalian berdua bisa menunggu di ruangan lain karena tidak sembarang orang yang boleh memasuki ruang sertifikasi," kata pelayan itu. "Xiao Chen, aku pergi dulu." Qin Chen menganggukkan kepalanya. "Baik, aku akan menunggu kabar baik darimu," jawab Qin Chen. Kemudian Zhou Qinpeng memasuki ruang sertifikasi. Adapun Qin Chen dan Nang Gongli, mereka berdua dibawa ke ruang istirahat. Setelah sampai di ruang istirahat, mata Qin Chen melihat ruang di sebelahnya yang dipenuhi banyak orang. Kerumunan orang ini sangat diam dan hanya fokus melihat orang yang sedang memurnikan pil di depan mereka.
Itu adalah Tuan Zhao Ruhui, baru saja dipromosikan menjadi Master Alkemis kelas 7. Keduanya duduklah di sini. Saya mengingatkan jangan sampai mengganggu Tuan Zhao Ruhui. Kata pelayan cantik itu, dia pun pergi dari sana. 兄， Aku akan masuk untuk melihatnya. Setelah Qin Chen masuk ke dalam dan melihat, dia lalu berkata pemurniannya akan gagal. 兄，你的战斗明显有错误，对付这家伙。 Semua orang di sana yang mendengar ini lalu menoleh, dan setelah melihat bahwa yang mengatakannya adalah seorang bocah, mereka menatap ke arah Qin Chen dengan jijik dan juga marah, lalu mengabaikannya dan kembali melihat proses pemurnian Tuan Zhao Ruhui. Namun satu orang pria tua yang mendengar kata-kata Qin Chen, dia berkata dengan transmisi suara, "Nah, bagaimana kamu tahu bahwa dia akan gagal? Dia adalah Tuan Zhao Ruhui, baru saja dipromosikan menjadi Raja Obat. Saya pikir dia sangat pandai dalam pemurnian. Pilnya akan segera terbentuk dengan aroma yang kuat." Mendengar ini, Qin Chen langsung menoleh ke arah pria tua itu dan merasakan sesuatu yang membuatnya cukup terkejut. Kemudian Qin Chen tersenyum tipis lalu mentransmisikan suara kepada pria tua itu. "Haruskah kita bertaruh?" "Bertaruh apa?" kata pria tua itu. "Jika kamu kalah, kamu akan menurutiku selama 1 tahun. Jika aku kalah, maka aku yang akan menurutimu selama 1 tahun. Bagaimana?" kata Qin Chen. Pria tua itu tertegun sejenak dan melihat Zhao Ruhui yang sedang memurnikan. "Apakah kamu takut?" kata Qin Chen. "Siapa yang takut? Aku hanya bingung. Jika aku menang, apa yang bisa anak nakal sepertimu lakukan 1 tahun untukku?" kata pria tua itu. "Aku adalah seorang raja pengobatan. Kamu akan meraup banyak uang jika aku menurutimu selama 1 tahun." Pria tua itu terkejut. Bagaimanapun Qin Chen hanya berusia sekitar 20 tahun. Bagaimana bisa sudah menjadi Raja Obat? "Kultivasimu sekarang berada di kelas martial sovereign tahap tengah, kan?" kata Qin Chen. Pria tua itu terkejut. Dia memiliki sebuah metode untuk menyembunyikan kultivasinya, tapi tidak menyangka Qin Chen dapat dengan mudah melihatnya. "Aku juga tahu kamu memiliki cedera. Jika kamu menang, aku juga bisa menyembuhkanmu. Bagaimana, penguasa bela diri yang terhormat, apakah kamu berani bertaruh denganku?" kata Qin Chen. "Bagaimana anak ini tahu bahwa aku memiliki cedera?" gumam pria tua itu. Kemudian pria tua itu berkata, "Oke, setuju, aku akan bertaruh denganmu." Mendengar ini, Qin Chen tersenyum tipis. Bagaimanapun dia membutuhkan orang dengan kultivasi cukup tinggi untuk membantunya. "Oke, bersiaplah menjadi pesuruhku selama 1 tahun. Ngomong-ngomong, namaku adalah Qin Chen, kamu bisa memanggilku itu," kata Qin Chen. Dia sangatlah yakin akan menang. Jangan terlalu percaya diri. Masih tidak diketahui siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Master Zhao Ruhui masih memurnikan pilnya. Belum diketahui dia akan sukses atau gagal, kata pria tua itu. Beberapa saat kemudian, tungku pil Master Zhao Ruhui bergetar keras. Fluktuasi di dalamnya tidak normal. Nampak akan segera meledak. Melihat pemurnian akan gagal bahkan akan meledak, semua orang yang ada di sana menjadi panik. "Tuan Ruhui, jangan panik, saya akan membantu Anda," kata seorang pria muda. Pria ini berusia 30 tahunan, namun sudah menjadi Master Alkemis tingkat 7. Merupakan salah satu dari 3 putra suci agung di kota Piltdown City. Putra suci Jinsu. Dengan adanya putra suci Jinsu, semuanya pasti akan baik-baik saja. Semua orang menghela napas lega di saat melihat putra suci Jinsu turun tangan. Dan benar saja, dengan kendali putra suci Jinsu, tungku pil yang awalnya bergetar keras tiba-tiba menjadi tenang. "Terima kasih atas bantuan putra suci Jinsu. Dengan bantuan putra suci Jinsu, ini akan baik-baik saja," kata Tuan Zhao Ruhui. Putra suci Jinsu tersenyum tipis. "Tuan Ruhui terlalu sopan. Pemurnian belum selesai. Ayo kita sama-sama menyelesaikannya," kata putra suci Jinsu. "Hahaha, sepertinya aku akan menang. Dengan bantuan putra suci Jinsu, Tuan Zhao Ruhui pasti akan berhasil menyempurnakan pilnya. Hahaha," kata pria tua itu seraya tertawa penuh kemenangan.
Mendengar ini, Qin tersenyum mencibir. Hahaha, dengan melakukan ini, kekuatan kekerasan di dalam pil malah akan semakin kuat. Dan ledakan juga akan semakin hebat, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, kata Qin. Dari mana datangnya orang ini? Dengan bantuan putra suci Jinsu itu pasti akan dapat terselesaikan. Di mana pelayan? Mengapa belum mengusir orang ini? Ucap orang-orang di sana di saat mendengar kata-kata Qin. Kata-kata Qin sebelumnya sengaja tidak ditransmisikan oleh Qin agar semua orang dapat mendengarnya. Qin mengabaikan semua ejekan dan mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Anak siapa ini? Bahkan berani memfitnah putra suci Jinsu. Semua orang berdiri melihat Qin dengan marah. 6. Setelah hitungan 6, tiba-tiba tungku pil bergetar lagi. Kali ini getarannya lebih kuat daripada sebelumnya. Wajah putra suci Jinsu dan Tuan Zhao Ruhui berubah. Kenapa ini? Kata putra suci Jinsu. Napas yang keluar dari tungku pil sangat menakutkan. Semua orang yang ada di sana kembali panik. Ledakan yang akan ditimbulkan mungkin akan membunuh mereka. 7. Qin selesai menghitung. Wajah pria tua yang bertaruh dengan Qin nampak jelek. Dia tahu pemurnian Zhao Ruhui akan segera gagal. Saat ini semua orang yang ada di sana berhamburan pergi dengan panik untuk menghindari ledakan. Mereka tahu jika terkena ledakan mungkin mereka akan mati. Putra suci Jinsu, bagaimana ini? Kata Tuan Zhao Ruhui, nampak dia sangat panik. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengendalikannya. Tuan Zhao Ruhui, pemurnianmu penuh dengan kesalahan. Kata putra suci Jinsu, dia mulai ketakutan lalu pergi terbang menjauh, meninggalkan Tuan Zhao Ruhui sendirian. Putra suci Jinsu. Zhao Ruhui semakin panik, kehilangan kendali putra suci Jinsu. Tungku pil semakin bergetar keras. Gelombang kejut dari tungku pil terus keluar. Tuan Zhao Ruhui memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat. Putra suci Jinsu benar-benar meninggalkanku dan melarikan diri sendirian. Zhao Ruhui sangat marah, namun dia tidak lari. Dia mengatupkan giginya dan berusaha sekuat tenaga menahan erosi tungku pil. Semuanya lari, lari, tungku pil akan segera meledak. Teriak Zhao Ruhui kepada semua orang yang masih ada di sana. Sedangkan dia sendiri terus menahan tungku pil walaupun dia tidak bisa menghentikan ledakan. Tapi setidaknya dia mampu menahan beberapa saat agar semua orang yang ada di sana bisa selamat walaupun mungkin dia sendiri akan mati. Apa? Putra suci Jinsu telah lari? Semua orang mencibir. Namun melihat Tuan Zhao Ruhui yang masih menahan tungku pil agar mereka memiliki waktu untuk lari. Dengan kata lain, Tuan Zhao Ruhui mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Nampak semua orang menatap Tuan Zhao Ruhui dengan penuh kebanggaan. Sedangkan Qin, dia tidak lari. Setelah selesai menghitung, Qin berkata, "Bagaimana? Apakah kamu sudah mengaku kalah?" Oke, aku mengaku kalah. Apakah kamu tidak akan lari? Pria tua itu akhirnya mengaku kalah. Dan mulai saat ini dia akan menuruti apa yang Qin katakan. Namun pria tua itu terkejut. Tungku pil akan segera meledak. Tapi Qin nampak masih tenang-tenang saja dan tidak lari. Saat ini Qin sama sekali tidak lari. Sebaliknya, di saat orang-orang lari, Qin dia malah melesat lalu berhenti di sisi Tuan Zhao Ruhui dan berkata, "Saya tidak menyangka kamu tidak lari dan malah berjuang agar semua orang bisa melarikan diri. Jika Master Alkemis sepertimu mati di sini, itu adalah sebuah kerugian." Melihat Qin yang tidak lari dan malah mendekat ke arahnya, Tuan Zhao Ruhui kemudian berkata, "Nah, apakah kamu sedang mencari kematian? Saya sudah tidak kuat lagi untuk menahan. Tungku pil ini akan segera meledak. Cepat larilah, selamatkan hidupmu." Setelah mengatakan ini, nampak Zhao Ruhui jatuh. Kekuatan ilahinya telah habis. Mata Zhao Ruhui dipenuhi dengan keputusasaan. Dia sudah berlatih dan belajar keras selama hidupnya. Tidak menyangka dia akan mati di sini sebagai alkemis kelas 7. Faktanya, jika bukan karena putra suci Jinsu yang mengatakan akan menekannya bersama,
dia akan membiarkan tungku pil meledak sebelumnya. Dan mungkin dengan ledakan itu Zhao Ruhui masih dapat selamat. Namun karena sebelumnya ditahan dan ditekan, saat ini ledakan tungku pil berkali-kali lebih kuat. Tidak ada kesempatan baginya untuk bisa selamat. Sayang sekali anak ini akan mati bersamaku, kata Zhao Ruhui di saat melihat Qin Chen yang ada di dekatnya. Saat ini tungku pil telah retak. Kemudian Qin Chen mengendalikan tungku pil. Kekuatan ilahinya langsung menyelimuti tungku pil. Nah, apa yang kamu lakukan? Kata Zhao Ruhui. Dia terkejut dan marah. Jika salah mengendalikan tungku pil, maka ledakan akan bertambah kuat dan korban di sini akan bertambah banyak. Namun tiba-tiba matanya berubah terpana di saat melihat tungku pil yang awalnya sudah retak dan akan meledak tiba-tiba perlahan-lahan menjadi tenang. Apa ini? Tidak mungkin, kata Zhao Ruhui. Dia berdiri di sana dengan terperangah. Semua orang yang belum jauh lari maupun yang masih ada di sana melihat Qin Chen dengan aneh seperti sedang melihat hantu. Pria tua itu juga melihat Qin Chen dengan terkejut. Di luar nampak beberapa orang yang telah jauh melarikan diri, terdiam di saat melihat sama sekali tidak terjadi ledakan. Mereka mengerutkan kening. Sebenarnya apa yang telah terjadi di dalam? Xiao Yin masuk dan lihat apa yang terjadi, kata salah satu master alkemis kepada Xiao Yin. Xiao Yin adalah pelayan cantik yang sebelumnya mengantar Qin Chen. Tuan Jiang, saya tidak bisa melakukannya, kata Xiao Yin. Dia takut akan terjadi ledakan. Cepat masuk, apakah kamu tidak dengar? Setelah masuk, kembalilah dengan cepat lalu laporkan kepada kami. Pada akhirnya mau tidak mau Xiao Yin memberanikan diri untuk masuk. Setelah masuk, Xiao Yin hanya melihat pemuda yang ia antar sebelumnya sedang mengendalikan tungku pil. Beberapa saat kemudian, bukan hanya menghentikan ledakan, Qin Chen juga berhasil menyempurnakan pil yang sedang dimurnikan oleh Tuan Zhao Ruhui. 8 pil putih naik keluar dan jatuh ke tangan Qin Chen. Ini adalah pil Peixu. Semua orang yang ada di ruangan mencium aroma pil obat yang sangat kuat dan menyegarkan. 居然在蠢蠢欲动，我也这么觉得。究竟在炼制什么丹药？ Pil Peixu itu benar-benar pil Peixu kelas 7. Benar-benar berhasil disempurnakan. Lihat, 8 pil itu memiliki pola. Semua orang di sana terkejut. Hasil pemurnian normalnya dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu sedang, rendah, tinggi, dan khusus. Adapun yang memiliki pola pil itu berada di atas tingkat khusus. Siapa anak ini? Dari mana dia berasal? Bukan hanya menghentikan ledakan, dia bahkan menyelesaikan pemurniannya. Dan bahkan hasil pemurniannya pil dengan pola yang merupakan pil tingkat atas. Cara kamu memurnikan pil salah. Urutan meramu pil harus lebih diperhatikan. Jika terjadi kecelakaan seperti itu, kamu jangan panik. Itu malah akan menambah bencana. Tenang dan susun kembali, itu adalah cara yang benar, kata Qin Chen tersenyum tipis seraya menatap Zhao Ruhui. Tuan, saya tidak tahu mengapa saya dan putra suci Jinsu telah bekerja sama, tapi mengapa tungku pil malah semakin tidak terkendali, kata Zhao Ruhui. Dia bertanya kepada Qin Chen seperti bertanya kepada sang guru. Ini bahkan lebih sederhana. Qin Chen kemudian duduk seraya memainkan 8 pil Peixu di tangannya. Saya sedikit haus, apakah ada air? Kata Qin Chen. Zhao Ruhui melirik sekitar dan melihat Xiao Yin yang bergegas akan keluar. Kemudian dia menghentikannya dan berkata, Xiao Yin, kamu mau pergi kemana? Cepat ambilkan air untuk tuan muda ini. Ya, Xiao Yin, cepat ambilkan air. Apakah kamu tidak mendengar? Pelayan macam apa kamu? Sangat lambat. Para master alkemis yang ada di sana juga berkata memojokkan Xiao Yin. Xiao Yin terburu-buru pontang-panting berlari dan membawakan segelas air untuk Qin Chen.
Terima kasih, kata Qin Chen seraya tersenyum tipis. Xiao Yin buru-buru mundur, dia sangat tergesa-gesa. Dia masih ditunggu oleh master alkemis lainnya di luar untuk melapor. Xiao Yin, kamu mau pergi kemana? Tuannya ada di sini, siapa tahu tuan akan membutuhkan pelayan lagi, kata Zhao Ruhui. Ya, Xiao Yin, kamu mengapa menjadi kurang telaten? Orang-orang di sana juga mencibir kepada Xiao Yin hanya karena Xiao Yin adalah seorang pelayan. Sikap macam apa yang kalian tunjukkan kepada wanita cantik? Walaupun wanita cantik ini adalah seorang pelayan, tapi dia bertugas melayani kalian dan membantu pekerjaan kalian, kata Qin Chen. Tiba-tiba wajahnya jelek dan memarahi master-master alkemis yang ada di sana. Orang-orang yang ada di sana tertegun dan melihat Xiao Yin. Jika dilihat-lihat, memang Xiao Yin ini sangat cantik. Pantas Tuan Qin menghargainya. Zhao Ruhui kemudian mengatakan, apa yang dikatakan Tuan Qin memang benar. Dia hanya gadis cantik yang lugu. Tidak sepantasnya saya memperlakukanmu seperti itu. Xiao Yin, kesinilah, ini 10.000 batu asli untukmu. Jika kamu memiliki pertanyaan di masa depan, kamu bisa menanyakannya kepadaku, kata Zhao Ruhui. Xiao Yin terkejut. 10.000 batu asli adalah penghasilan yang sangat besar baginya. Apalagi ditambah bimbingan dari Tuan Zhao Ruhui, alkemis tingkat 7. Ini adalah hal yang didamba-dambakan oleh setiap orang. Kemudian master-master alkemis lainnya juga datang ke Xiao Yin dan berkata, Xiao Yin, ketika Tuan Qin mengatakan itu, kami juga sangat malu. Ini 10.000 batu asli untukmu, ambillah. Ya, Xiao Yin, kamu bekerja dengan sangat baik. Ini ambillah 10.000 batu asli dariku juga. Ya, Xiao Yin, aku juga memiliki 10.000 batu asli untukmu. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu juga bisa mencariku. Mendapat perlakuan yang baik ditambah uang yang banyak. Mungkin ada ratusan ribu batu asli di tangannya. Xiao Yin sangat senang, saking senangnya dia berlinang air mata. Dia memandang Qin Chen dengan penuh rasa syukur. Semua ruangan kembali tenang, lalu Zhao Ruhui berkata, Tuan Qin, semuanya telah selesai. Lalu bagaimana di dalam sebuah pemurnian bisa terjadi ledakan? Bagaimana cara Tuan Qin untuk mengatasinya? Dan bagaimana cara Tuan Qin bisa tahu dari awal bahwa pemurnian saya akan gagal? Kemudian Qin Chen tersenyum tipis. Ini sebenarnya masalah yang sederhana. Begini. Kemudian Qin Chen menjelaskan dengan sangat rinci dari awal hingga akhir. Zhao Ruhui dan semua orang yang ada di sana mendengarkan dengan seksama. 我准备出售的是任何3品丹药，我们这里都可以出真气丹、破玄丹、凝心丹。 Setelah mendengar penjelasan Qin Chen, semua orang seperti tercerahkan. Teori-teori Qin Chen benar-benar sangat efektif. Pada akhirnya semua orang berdesakan maju ke depan, masing-masing menanyakan setiap masalah yang ia alami. 上品，老规矩，先到先得。我要换凝力丹，我也要，我也要。不要急，先来登记各色的材料和药对，各色的材料。 Sudah, cukup. Saya tidak memiliki banyak waktu untuk menjawab satu persatu pertanyaan kalian. Begini saja, tuliskan setiap pertanyaan kalian. Satu orang maksimal 3 pertanyaan dan berikan kepada pelayan cantik ini. Kemudian Qin Chen menatap Xiao Yin. Pelayan cantik, kamu uruslah hal ini. Pilih pertanyaan mana saja yang layak. Saringlah terlebih dahulu. 2 hari kemudian berikan kepada saya dan saya akan menjawabnya satu persatu. Mendengar ini Xiao Yin terkejut, bukan hanya menerima pertanyaan. Dia juga memiliki wewenang untuk menyaring pertanyaan. Bukankah ini berarti para master alkemis di sana akan menjilatnya? Dan benar saja, tatapan master-master alkemis di sana menatap Xiao Yin. Xiao Yin, aku ingin mengangkatmu menjadi putri angkat, ucap master alkemis Zhao Ruhui dengan tersenyum kepada Xiao Yin. Master alkemis lainnya juga mengatakan ingin menjadikan Xiao Yin sebagai kakak angkat, adik angkat, saudara angkat. Bahkan ada yang ingin menjadikan Xiao Yin sebagai ibu angkat. Xiao Yin tidak menyangka kebahagiaannya akan datang bertubi-tubi. Saat ini Xiao Yin dikelilingi master-master alkemis yang ada di sana. Di saat itu tiba-tiba pintu ruangan ditendang oleh beberapa master alkemis yang dari tadi di luar.
menunggu Xiao Yin melapor. Namun sekarang mereka melihat tidak ada ledakan dan orang-orang di dalam nampak baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Master alkemis itu mengerutkan kening. Kamu pelacur, bukannya keluar dan cepat melapor, malah diam di sini, kata Master Alkemis Jiang. Dia adalah orang yang sebelumnya memerintahkan Xiao Yin untuk masuk. Master Alkemis Jiang berjalan masuk dan akan menampar Xiao Yin. Namun di saat tamparan itu akan jatuh, Master Alkemis Zhao Ruhui melambaikan tangannya dan memblokir tamparan Master Alkemis Jiang. Xiao Yin, apakah kamu baik-baik saja? Kata Master Zhao Ruhui. Master Zhao Ruhui, kamu? Master Jiang bingung mengapa Master Zhao Ruhui memblokir tamparannya hanya demi seorang pelayan. Namun Master Jiang tidak berani untuk melawan Master Zhao Ruhui. Bagaimanapun dia hanya Master Alkemis kelas 6. Sedangkan Zhao Ruhui Master Alkemis kelas 7, statusnya lebih tinggi dibanding dia. Master Zhao Ruhui berbalik dan melihat Master Jiang. Jiang, beraninya kamu menyakiti Xiao Yin. Tahukah kamu Xiao Yin ini telah menjadi putri angkatku? Master Zhao, salah paham, ini salah paham, kata Master Jiang. Nampak dia ketakutan. Bukan hanya Master Zhao Ruhui, Master Alkemis lainnya juga membela Xiao Yin. Namun saat ini tiba-tiba putra suci Jinsu yang sebelumnya melarikan diri, dia kembali ke ruangan. Melihat putra suci Jinsu, semua Master Alkemis yang ada di sana memberi hormat kepada putra suci Jinsu. Walaupun Zhao Ruhui marah, namun status putra suci Jinsu masih di atas Zhao Ruhui. Dia tetap harus hormat kepadanya. Tuan Zhao Ruhui, sebelumnya saya pergi untuk mencari pertolongan. Namun saya tidak menyangka ternyata ledakan tidak terjadi. Tapi saya bersyukur semua orang masih selamat, kata putra suci Jinsu. Mencari pertolongan dari mana? Putra suci Jinsu ini hanya terlalu serakah untuk hidup dan takut akan kematian, bisik orang-orang di sana mencibir di belakang. Kemudian putra suci Jinsu melihat pil Peixu yang dipegang Qin Chen. Tuan Zhao, ternyata kamu berhasil menyempurnakan pil Peixu di saat-saat kritis. Putra suci ini mengagumimu, kata putra suci Jinsu. Tidak, bukan saya. Tuan Qin lah yang telah menghentikan ledakan dan juga menyempurnakan pil Peixu, kata Master Zhao Ruhui. Putra suci Jinsu melirik Qin Chen yang usianya sekitar 20 tahunan. Nah, kamu berasal dari mana? Mengapa putra suci ini tidak pernah melihatmu? Putra suci ini tidak percaya bahwa kamu yang telah melakukannya, kata putra suci Jinsu. Saya memang baru sampai di kota Piltdown City. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya, dan soal itu memang saya yang telah melakukannya, kata Qin Chen berkata dengan acuh. Nah, beraninya kamu tidak sopan di depan putra suci Jinsu, kata Master Alkemis yang berada di belakang putra suci Jinsu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.